Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bareng kita, Mas Mar. Siapa kita? Duo racun. Dua racun. $2 ya? $2. Kita posting $2. Oke, sebelum perkenalan, kita kasih info dulu ya. Kalau misalkan yang kemarin ikut webinar sekarang udah ceya ya? Udah ceya. Bukan ceyanya sekarang sih, dari kemarin juga mereka udah ceya. Tuh, malamnya langsung Don TP ya. Sell Limit sama dan Selno itu kejemput dua-duanya. Alhamdulillah TP. Tapi satu ya, kita 72. Kemarin tuh kita tuh lebih tepatnya Selno di harga berapa sih? Musik 76 sama Sell Limit di harga 80 ya. Tapi kita di 72.80. Kalau misalkan ada yang ketinggalan, wah bohong bisa disaksikan di YouTube kami. Betul, di YouTube kita ya. Betul. Ada di situ dari part 1, 2 dan 3 seterusnya. Sekarang kita lanjut ke part 4 berarti ya. Betul. Part 4. Bismillah dulu Mas Iqbal. Bismillah dulu. Karena kita gak pernah tahu ya. Betul. Sinyal tuh kayak gimana, kalau misalnya ada momen kita hajar ya. Betul. Kalau misalkan ada, boleh sapa-sapa dulu ya. Sama-sama dulu. Santai aja. Ada Pak Eko. Iya, sehat Pak Eko. Mas Imam, Mas Tegar juga, ada Pak Anggus juga, Anggus. Mas Amir ini yang tadi saya teleponan siang, dia janji mau masuk Jo. Mas Amir kita nanti bahas di sini ya. Salam kenal. Ada Pak Budianto. Pak Budianto juga banyak ya. Banyak. Alhamdulillah banyak ya. Mungkin pengen pada cuan ya. Mungkin pada cuan. Mudah-mudahan. Bismillah. Kayak gitu aja. Oke. Mas Rel, kita analisa dulu sedikit. Kita gak perkenalan dulu lah. Oke, dari saya dulu bro. Boleh. Dari Oke, sebelumnya selamat siang untuk teman-teman webinar di luar sana. Mungkin yang baru ngeliat saya atau yang baru masuk ya, tolong lihat dulu biar enak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rewizi. Saya dari FA, Korek Academy, dan tentunya saya pasti bakal ditemani sama rekan saya. Bro. Saya dari Korek Academy juga, dan tentu saya Muhammad Iqbal Nurfal Iskandar, asal Cianjur. Kalau misalkan teman-teman ada yang dari Cianjur, boleh merapat ya. Kita kabar aman ya. Gak siap. Cianjur Bandung dekat ya. Cianjur Bandung. Betul, siap. Oke, sebelumnya buat teman-teman di luar sana juga tolong jaga kesehatannya, tolong prokesnya juga ya, karena percuma kita sekarang nyari dolar banyak-banyak toh kalau tujuan kitanya gak sehat, langsung uang itu dihabisin pakai. Kok kita panas ya di sini? Kok kita jadi gerobak ya? Iya, kita kayaknya harus bekerja ya udah ya Allah. Bisa nggak ya? Charger. Ada. Oke, kita lanjut aja Mas Rel. Oke, lanjut aja. Yuk, bismillah kita cari cuan bareng-bareng teman-teman. Oke. Udah ada hampir 30 orang ya. Betul. Ya masih ada yang pada masuk. Iya, kita tunggu aja. Slow aja. Santai aja ya. Waktu kita tidak terbatas. Atau mungkin ada pesan-pesan untuk yang teman-teman di luar sana, kita mau bahas apa nih, atau mau bahas analisa apa, indikator apa, boleh. Kita ajar aja sekarang ya. Takutnya pada bosen di saung gitu. Bosen tapi kita emang enaknya di saus sih. Makanya di saus enaknya. Kalau sih di saus. Terus kalau misalkan ada yang masih waktu Jumat tanggal berapa ya? Saya waktu live trading sama Master Widi, live YouTube juga. Terus saya analisa bahwa SAU di time frame daily itu indikasi membuat pola IHNS, Mas Rel. Oke, waktu hari apa tuh? Jumat, ada 3 minggu yang lalu lah. 3 minggu yang lalu? Betul. Oke. Kayak gitu. Kalau misalkan ada yang masih ingat, pasti itu udah cuan banyak. Udah cuan ya. Kalau IHNS waktu itu indikasinya di harga berapa, Mas? Di harga 17.64 kalau nggak salah. 17.64. Ya waktu sahur di bawah modal banget. Kayak gitu. Ngomong ini coretan apa ya? Itu ada yang nyoret-nyoret. Oh, dihapus dulu deh biar nggak bisa. Harus bisa di sini. Oke, kita bahas aja ya. Oke, silakan juga. Kita lihat di time frame daily. Polanya dia bakalan bikin kayak gini ya. Ini kalau paling ya. 1. Ini polanya indikasi membuat IHNS ya. Apa itu IHNS? Bisa searching
di Google. Boleh saya kasih tahu aja. Boleh. IHNS itu kebalikan dari HNS. Kalau misalkan HNS itu head and shoulder, dia indikasinya dari atas ke bawah. Kalau I ada indikasi I itu berarti inverted. Betul. Kayak gitu. Pokoknya kalau HNS itu kita sell. Kalau IHNS kita buy. Kayak gitu ya. Nah, seperti ini ya. Kita tarik dulu aja. Ini polanya seperti ini. Boleh masuk dulu. Nih. Dia waktu Jumat lalu dia bikin di bukan candle sih, lebih ke pundak shoulder. Iya, pundak kanannya ya. Nah, di sini. Kita sudah membahas sama. Nah, di sini. Ini acuannya nih. Iya, di sana. Dia ini nggak berhasil nge-breakout ini. Betul. Maka ada potensi di sini ada kenaikan ke tertarik dulu. Nah, di sini neckline-nya. Jadi, tugas Sau hari ini bukan hari ini sih. Tugasnya Sau untuk kedepannya, dia bakalan ngejar dulu ke sini. Nah, mau nggak mau ya, ngejar trendline ini, neckline ya, ngejar neckline ini. Nah, kalau misalkan neckline ini berhasil ditembus, di sini misalkan berhasil ditembus, di sini berhasil ditembus, oke, di sini kita bisa open posisi buy. Berarti makin gencar ke atas lagi. Betul. Ya? Targetnya di sini. Berarti itu bakal ke tahun yang lalu kalau nggak salah. Tahun lalu karena harga emasnya bisa nyampe ke 2000 ya. Kalau 2072 itu kejauhan bisa di sini dulu. Karena ini daily ya. Betul. Saya lebih suka ke long term ya. Saya lebih suka ke jangka panjang untuk analisa kayak gitu. Untuk scalpingnya bisa nanti kita cari momen sell-nya dikit-dikit ya. Nah, di sini dia tugasnya ini harus nge-breakout ini. Nah, di sini kalau misalkan di sini gagal, dia bakal refresh balik ya. Refresh balik lebih dalam. Betul. Dan lu bisa kasih trendline aja dari bawah juga. Betul. Kayak gini. Sip. Bisa di sini. Nah, itu sip. Nah, tugasnya ke sini. Itu nunggu juga. Betul sekali. Nah, tugasnya ke sini dulu. Nah, kayak gini. Kalau ini ke breakout, ya udah, bablas aja ke sini. Kayak gitu. Ini untuk jangka panjangnya ya. Ini kalau misalkan IHNS-nya valid ya, ini baru indikasi kayak gitu. Kalau misalkan boleh nggak buy sekarang? Kalau misalkan tergantung ini sih jawabannya. Balance orang itu punya, yang bapak atau ibu punya berapa sekarang. Karena kalau misalkan buy sekarang bisa aja, cuman resikonya lihat dia kan bisa turun dulu juga, itu berapa poin dari 18.04 ke 17.64, kita tinggal hitung aja. Nah, di sini betul sekali. Kalau misalkan mau buy sekarang, cuman jauh banget ya. Oke. Nah, kayak itu gini. untuk ya, bro. Untuk daily ya. Oke. Jadi Sau masih bisa naik ya? Masih bisa aja. Bisa. Karena barusan sama Mas Iqbal sendiri di gambar trendline-nya, terus chart pattern-nya juga udah kelihatan kan itu bisa terjadi IHNS kalau misalkan dia kali. Ya, kalau misalkan dia berhasil nge-breakout ini, kita bapak-bapak atau misalkan ibu-ibu bisa ditarik aja. Sau jangka panjangnya kemungkinan naik ya berarti. Betul, kalau misalkan trendline-nya berhasil ke breakout kayak gitu, karena di sini dia berpotensi dia di sini berpotensi sebetulnya malam tadi kalau misalkan ada yang masuk webinar sama Mas Samson, Master Samson ya itu. Nah, di sini dia baru indikasinya HNS ya. Betul. Ini polanya. Ini plan 2 dari Coach Samson ya. Kalau misalkan malam, nah ini bikin kepala, di sini bikin floornya lagi. Nah, di sini dia bikin nunggu shouldernya dulu. Betul, di sini. Cuman harga ini penentuan nih. Iya, betul. Tinggal nunggu aja. Kalau misalkan ini misalkan malam karena ini daily, berarti besoknya kita lihat kalau misalkan dia menjadi close candle-nya di atas, close candle-nya bearish, berarti ini ada kemungkinan dia berpotensi bikin
HNS kayak gitu, targetnya kemana ke sini. Kalau misalkan dia nggak berhasil nge-refresh nge-breakout ini 1797, kalau nggak bisa ya. Tapi kalau misalkan dia berhasil bikin candle di atas, ya udah berarti potensinya IHNS tadi, yaitu tujuannya ke sini, dari sini lah kurang lebih 1900 kayak gitu banget ya. Lumayan untuk jangka panjangnya kayak gitu ya. Nah ini plan B-nya ya, karena tadi IHNS sama HNS. Kalau ini kan sekarang nih yang ini nih, candle yang ini bikin jarum misalkan, ya udah kita polosannya aja kayak gitu untuk jangka panjangnya. Sip. Kak, kenapa deposit di DMX idealnya di 100 juta sedangkan berlain bisa di 1 juta biasanya? Jelasin Mas. Boleh, jelasin. Oke, kalau misalkan kenapa di DMX kita depositnya 100 juta sedangkan di broker lain 1 juta. Pertama lihat dulu akun yang kita pakai itu apa gitu kan. Kalau di DMX sendiri kita nama akunnya akun standar dengan leverage 1/100. Pertama itu. Dan minimal lotnya juga 0,10. Bukan 0,0 berapa kayak gitu. Jadi standar di kita 0,10. Jadi kalau misalkan kita ngelihat dari definisinya antara leverage segitu, terus kita pakai akun standar dan minimal lotnya juga 0,10, otomatis ini bakal balik lagi ke ketahanan akun kita. Ketahanan akun kita berapa kayak gitu kan. Makanya balance kita harus besar. Di sini tuh kita kenapa 100 juta? Pertama itu karena buat ketahanan akun. Keduanya untuk gaya tradingnya juga. Gaya tradingnya di situ sih lebih tepatnya. Jadi kalau di DMX sendiri kenapa orang-orangnya pada depositnya pada besar-besar, karena kita pertama ya gak mau gitu ngebawa si member-member kita tuh malah terjadi apa namanya tuh minus lah, floating lah atau apalah kayak gitu kan. Kalau misalnya gak tenang tradingnya. Nah kalau misalnya kita besar-besar ya kita bisa pakai manajemen yang baik juga gitu kan, dengan lot yang baik juga. Itu pilihannya si Zekina. Oke, Mas Iba itu dengan long termnya ya. Oke, sekarang kita coret-coret dulu ya. Nih kalau tolong dihapus dong ini refresh-nya. Nah, dihapus sih. Satu aja. Oke, satu aja. Nih, tuh. Nah, satu seperti ini. Nah, sip. 4 aja deh. Boleh. Tunggu sih, gue pengen terang edit aja. Boleh. Oke. Kalau berbicara sama Mas Iqbal tuh kalau pengen long term ya udah tanya aja Mas Iqbal. Dia spesial long term dengan pola candle tuh gak bakal jauh seperti tadi ya. Itu pemahaman pola candle. Tapi kalau misalkan kita ringkas kembali nih ibu-ibu atau apa, kita bisa aku pengennya intraday. Aku pengen tahu pola apa namanya tuh, pola yang cepatnya kayak gimana, yang dekatnya kayak gimana. Karena trading itu balik lagi ke kita. Kita cuannya mau berapa lama, kita mau kayak gimana, manajemen itu balik lagi ke diri sendiri. Nih kalau misalkan kita berbicara beberapa indikator, kemarin saya udah bahas indikator tentang Bollinger Band ya, kalau misalkan yang tahu. Dan itu sama teman-teman bisa digunain gitu. Bisa diaplikasikan juga kayak di lower, di middle, di uppernya harus kayak gimana. Sekarang saya di sini lebih ke pengen support dan resisten berdasarkan pivot point. Itu di satu. Oke, ini ya banyak banget, ternyata masih banyak yang masuk loh. Iya, masih banyak yang masuk banget. Nyangka ya? Betul. Gitu. Oh, ini untuk pertanyaannya kita jawab dulu. Kalau di DMX ini apakah terdaftar di OJK, Kak? Oke, kalau misalkan berbicara terdaftar di OJK, kita lebih tepatnya bukan OJK. Kita lebih ke Bapepti. Karena kita di sini tuh perdagangan ya. Bukan otoritas jasa keuangan. Mungkin orang-orang di luar sana berpikir karena kita keuangan, jadi apakah diawasi oleh OJK apa enggak? Padahal kita berdagang. Padahal kita di sini tuh keuangannya dimaksud dari keuangannya itu lebih ke jual beli, nilai mata uang kayak gitu. Jual beli, tetap transaksinya kita jual beli, itu maksudnya ke ranah bisnis ya, bukan ke ranah investasi. Jadi kita diawasinya oleh Bapepti, bukan OJK. Jadi Menteri Perdagangan kayak gitu. Kak, ada reward apa aja di DMX? Oh banyak banget. Nanti saya jelasin, cuma saya ini sebelum ketinggalan momen ya bro ya, kita juga saya pengen bahas tentang pivot point dulu buat teman-teman di luar sana. Ini sangat simpel sekali, nanti kalau misalnya mau bisa cek ke nomor kita ya, kayak gitu. Nih pertama dilihat dari pivot point, ini udah dari sananya ya. Ini kita lihat harga pivot ada di 17.90. Kita bisa digarisin di sini kan, ini pivotnya. Masih ada yang masuk ya, banyak banget juga nih yang masuk. Ini harga pivot, terus kemudian kita lihat ke atas tuh ini ada yang namanya resisten 1, resisten 2, dan resisten 3. Dan di bawahnya itu ada support 1, support 2, dan support 3.
Kayak gitu. Ini penjelasannya definisinya tuh sangat simpel sekali kalau berdasarkan pivot point. Kenapa saya bilang katakan simpel? Karena gini, kalau misalkan ibu-ibu atau bapak di luar sana, sahabat trader di luar sana udah pakai pivot point dan ngelihat harga open posisi di atas pivot, misal kita lihat dia satu, dia ada di harga di sini, misal ya Mas Iqbal, ada di 17.95. Ketika kalian open posisi, kalian buka chart, ya udah yang harus kita lakukan tuh apa? Sell dulu. Kenapa harus sell? Karena definisi rata-rata itu ketika harga open posisinya ada di atas pivot, dia harus ke bawah dulu. Koreksi dulu. Kemana? Ke harga pivotnya, ke sini. Ibaratnya pivot itu magnetnya. Jadi dia mau di bawah, mau di atas, dia harus ada pantulan ke pivot dulu. Kayak gitu. Nah, untuk definisi pivotnya gimana? Cukup simpel. Kalau ini menerangkan tentang support resisten, kok kita jual beli itu ngelihatnya dari harga tertinggi dan harga terendah, dan ini udah dikasih nih harga tertinggi dan harga terendah nih. Ya udah kita tinggal kasih aja, misalkan horizontal line. Kalau bisa pengen lebih tepat lagi, nih di sini, ini resisten pertama katanya. Nih, ini support pertama. Kelihatan kan? Nih, tinggal samain aja kayak gini. Nah, dari sini baru kita wait and see. Definisinya gini, ketika harga ada di harga pivot dan dia ngebikin candle buyer, kita buy. Dengan tujuannya kemana? Resisten 1. Pahami dulu. Iya, resisten 1. Udah di resisten 1, kita tetap wait and see kembali. Kenapa? Di sini lihat si candlestick-nya itu nge-breakout apa enggak, atau hanya sekedar nge-retrace aja. Itu lihat dari breakout dan retrace. Kalau misalkan dia nge-breakout dan dia bikin candlestick di atas R1, yang kita lakukan apa? Kita buy lagi. Follow buy-nya. Kemana tujuannya? Ya ke R2, ke sini. Kalau misalkan tadi di 17.95 Mas Iqbal, di sini dia udah mau nge-breakout, malah dia mau nge-breakout nih. Ya udah kita follow buy tadi, tunggu dia koreksi ke sini, kita buy di harga 17.96. Alhasil apa? TP gak? TP. Tadi yang di edukasi udah pada TP ya, udah pada nge-buy. TP gak? TP di sini di R2. Lihat lagi di R2-nya, dia nembus apa enggak? Nge-breakout apa? Oh, nge-breakout. Buy lagi sama kita. Di mana? Di R3. Kayak gitu. Untuk ngelihat dari pivot point. Nah, dari sini ini kita bisa jadikan acuan buat cuan, Mas Iqbal ya. Kalau misalkan menurut pivot point dia nggak berhasil menembus R3, yang kita lakukan ambil sellnya. Kalau misalkan dia nembus, yang kita lakukan apa? Ya ambil buy-nya lagi. Di sini nggak ada kan resisten, kita perkecil dan kita lihat mana nih resisten selanjutnya. Ya udah kita tandain, itu bisa jadi take profit kita. Begitupun kebalikannya. Misal nih ini adanya di di support ya. Misal kita kebalikan di support, di pivot point. Dia indikasi seller, ya udah kita sell. Take profitnya mana? Supportnya ada di berapa? 1785.93. Ya TP-in di sini. Udah TP nih, misal dapat 1. Potensi kembali, lihat nembus apa enggak. Ketika nembus, sell lagi. Tujuannya kemana? Ya S2 1785 poin, lumayan nih. Kalau 0,10 berapa? Hampir 400 ribuan. Kalau 02 dapat 800 ribu. Ya kita nyari uang cuma duduk doang ya kayak gini di trading tuh gitu kan. Begitupun sebaliknya. Jadi untuk teman-teman di luar sana, kalau bisa pakai pivot itu bisa banget, Kita cukup melihat harga pivotnya, kita ngelihat harga resisten tertinggi sama support terendahnya. Ya udah ketika ada di resisten kita sell, kalau bisa nembus ada di support kita buy kalau dia nembus. Seperti itu. Ini apa nih? Itu harga udah nge-breakout R3. Pada kemungkinan terus naik master? Itu belum. Itu belum dinyatakan nge-breakout, ini baru nge-break doang. Baru nge-break doang. Kalau misalkan dikatakan nge-break itu gimana? Kalau misalnya dia candle-nya ada di sini. Kita close candle dan bikin close candle di atas resisten di 1806, itu udah dinyatakan valid di breakout dan kita follow buy-nya. Kayak gitu. Nih ya. Ada Balusi baru masuk. Balusi baru. Halo Balusi. Hai. Baru masuk ya, selamat siang. Siapa sore ya? Siang dan sore sih, kayak gitu. Siang masih sore. Udah belum pivotnya? Udah paham belum untuk masalah pivot? Kalau Mas, untuk pemula pakai indikator apa yang cocok pemula? Ini bisa dikasih untuk pemula juga? Bisa banget. Pivot bisa, karena tinggal tunggu aja momen yang pas. Tunggu aja momen yang pas, betul sekali. Kalau misalkan harga udah berada di R3, betul. Itu biasanya kalau misalkan saya udah terlalu tinggi buat ambil posisi buy. Betul sekali. Saya lebih ke nunggu bener-bener momen misalnya di mana. Begitu. Kalau saya pribadi ya, kayak gitu. Yang bener sih. Cara saya pivot kan gimana? Kalau pivot point mungkin yang di laptop di PC mungkin nggak ada, itu lebih ke minta filenya ya. Oke, nanti dikirim ya. Nanti dikirim filenya Mas Amir, tenang aja. Nanti tinggal masukin ke laptop dan nanti tinggal setting diterapin aja. Nanti dibimbing sama kita.
Iya, betul kayak gitu. Untuk cara pembacaannya dulu nih, Mas Amir. Tuh, udah paham belum tentang pivot point R1, R2, R3 indikasinya kita harus ngapain aja. Yang terpenting tuh untuk memilih indikator tuh kita tahu apa sih? Momen, bro. Betul. Exit point-nya di mana, momen take profit dan pembatasan resiko udah selesai. Hal itu. Semua indikator pun tujuannya untuk melihat momen tertentu. Betul. Untuk melihat momen buy or sell. Betul. Buy or sell semuanya kayak gitu sih. Simpel itu sih. Sesimpel itu pada dasarnya. Oke, untuk Mbak Sari itu. Mana? Di atas. Halo, Mas. Oh, untuk indikator Pivot bisa. Untuk analis bisa pakai pivot, bisa juga pakai Bollinger Band, atau malah nggak usah pakai indikator, support resisten pun bisa. Tinggal tandai aja Support resisten pun bisa. Yang penting kita tahu aja kapan dia nge-break, kapan dia retrace. Nunggu untuk konfirmasi bisa OP, nunggu candle 1. Betul sekali. Betul sekali. Nunggu. Kalau misalkan sekarang 14.21 kita masih ada nunggu 40 menitan lagi ya. 40 menit atau nanti kita lihat di M30 aja kayak gitu. M30 bentar lagi close candle M30 10 menit lagi. Kalau misalkan ada indikasi penurunan kita bisa sell now di situ. Tapi tetap jangan lupa apa yang namanya itu batasan kerugian. Betul. Itu sih yang terbaik. Gitu. Lagi-lagi saya harus ingatkan ketika sebelum kita masuk market, kita harus pikirkan dulu Betul. kapan kita harus keluarnya kayak gitu. Betul sekali. Nanti aja deh, atau sinyal ya. Iya, lupa cara membedakan trading analis dan yang asli dan Ini banyak banget bro yang masuk 47 orang. Iya. Itu cara membedakan trading analis yang asli dari DWG. Biasanya kan ada yang menaruhkan yang aktual tuh, lihatnya dari mana. Kalau misalkan berbicara cara membedakan, lebih tepatnya ya lihat dari mindset trading mereka, dari knowledge trading mereka kayak gimana. Jadi caranya gini, ya tinggal tes aja. Kalau misalkan mereka paham dengan trading, apa yang Bapak Ibu tanyakan ya mereka bakal jawab gitu. Ya gak sih? Betul. Tapi kalau misalkan mereka gak paham apa yang Ibu tanyakan dan dia gak bisa jawab, ya itu berarti dia bukan trader analis. Betul. Kayak gitu aja. Misal mau nanya, saya mau ini tentang pivot kayak gimana? Dia gak paham, ya dia bukan trader analis. Selesai. Terus mau nanya, oh ini harga tertingginya di berapa untuk sawah hari ini? Dan harga tertingginya di berapa? Dia gak bisa jawab, ya dia bukan trader analis. Kayak gitu aja cara ngebedainnya. Gampang banget. Makanya jangan mau terpengaruh ya sama orang-orang yang sekiranya, yo ini masuk ke saya profitnya segini. Sama kalian jangan langsung kayak gitu, tapi tanyakan dulu pakai indikator apa, analisis apa, terus sistemnya kayak gimana, money manajemennya gimana. Ibaratnya kalau misalkan mobil itu cobain dulu pakai. Bener, cobain dulu, pahami dulu, jangan karena iming-iming profit besar, terus tiba-tiba maaf gitu ya kasarnya simpen dana aja. Menurut saya itu salah, dan itu udah terjadi banyak yang nelfon ke saya seperti itu. Mereka bilang simpen titip dana bro, kayak gitu kan, titip dana aja gini karena profitnya per bulan segini, per minggu segini. Nyatanya yang malah dititipin dana itu dananya gak ada, profitnya gak ada gitu. Orangnya juga malah gak ada, malah gak tahu. Nah teman-teman di luar sana, iya jangan nyampe hal itu terjadi gitu. Lebih baik kita yuk belajar trading bareng-bareng, mumpung edukasinya gratis, mentor-mentornya pada ada, webinar Zoom-nya selalu ada, yang lainnya ada, tinggal pengorbanan waktu sih kalau menurut saya. Betul. Gitu Mau aja belajarnya kayak gitu sih. Betul. Kalau misalkan kita nih ngotot sebagai tim mentor, misalkan tuh ngotot ngasih edukasi gitu, kayak gitu misalkan, terus diri sendirinya nggak mau belajar, gimana bisa ya? Betul. Kita juga nggak bisa maksa gitu. Jadi di sini tuh buat yang benar-benar mau nggak belajar kayak gitu. Kalau misalkan mau ya udah sok datang ke sini aja kayak gitu ya. Iya, toh banyak kok contoh-contohnya kayak ini Mbak Vivi, dia dari yang nggak bisa, dari yang benar-benar nggak paham ya, Mas Imam juga, terus Mbak Lucy juga, Pak Eko, dari yang nggak bisa, alhamdulillah mereka pada sekarang udah tahu cara trading sendiri gitu, kayak gitu di sini. Itu tuh baca dulu di atas masih ada. Banyak kali. Iya banyak sekali. Cara menentukan support dan resisten. Gimana katanya? Gimana? Kita Bisa pakai horizontal line. Coba kasih Mas Iqbal, JSAW USD aja. Kita poloskan dulu ya. Nah, kita perkecil dulu. Nah itu sih. Nah kayak gitu. Lihat Perkecil. support dan resisten. Support Caranya dan kayak resisten. gimana? Kita harus tahu definisinya dulu apa. Support itu apa, resisten itu apa mungkin ya. Resisten itu batasan harga tertinggi. Betul sekali. Untuk supportnya itu batasan harga terendah. Betul. Nah, kita lihat sekarang harga berada di 18.05.
Maka ya, dari itu berarti kita cari resisten terdekatnya ya. betul sekali. Kita tandai dulu yang ini 25. Betul. Kalau misalkan diperbesar lagi, di sini ada. Double geser. Nah, di sini ada. Nah, di sini. RBS. Ya, di sini. Kalau misalkan ya. Oh, itu lebih dekatnya. Nah, SBR. betul. Itu kita tentukan dulu support resisternya dulu. Betul. Nanti untuk RBS dan yang lainnya Nanti bisa nanti ikutin kayak gitu. apa. Sekarang tentuin supportnya, kasih resisten satu aja. Betul. Kita satu aja ya. Iya. Dari yang terdekatnya dulu. Lu ambil satu lagi aja. Nah, di sini. Sini aja ya. Berarti kita udah menemukan Support dan resisten. Seperti itu ya. Kita bisa tandai kayak gini. Jadi Kalau area, saya di blok-blok kayak gitu. area support ya, maksudnya sih. Nah, gini. Dan ini untuk Resisten. bisa di blok-blokin dulu aja. Ya, pokoknya cari aja harga tertinggi dan terendahnya. Nah, Kalau misalkan udah kayak gini, kita tinggal tunggu aja. Misalkan betul, misalkan harga ini nggak berhasil nembus resisten. Ya berarti kita simple. Kalau misalkan kita tahu nih, misalkan harga nggak berhasil menembus resisten, kita tinggal follow aja selnya. betul sekali. Target penurunan dia kemana? Ya udah ke sini, ke support gitu. Betul. Supportnya kalau misalkan supportnya nggak ketembus ya udah kita follow lagi buy. Betul Targetnya sekali. di mana ya udah di resisten lagi kayak gitu, bolak-balik enak kayak gitu. Nah bedanya kalau misalkan dia berhasil ketembus, misalkan ini ketembus nih, ya udah kita cari lagi resisten keduanya. Betul, dan kita bisa follow perubahannya. kayak gitu. Gitu. Nah kalau misalkan yang supportnya berhasil ketembus ya udah kita cari lagi support keduanya, berarti dia ngejar ke sini. Betul. Kayak gitu. Ini banyak banget bro, admin dulu kasihan nih banyak banget. Kayak gitu sih, simple. Betul. Sebenarnya trading itu simple. Simple, asal Asal kita kita- apa namanya itu, asal kita paham gitu dengan ilmunya, Betul. dengan cara tradingnya kayak gimana. Selalu bisa sell karena pas Kalau misalkan definisi yang tadi ya pivot point karena dia udah ada di resisten ketiga, itu udah benar-benar valid sell banget sebenarnya. Karena dia udah ada di resisten ketiganya dan dia, tapi sekarang tuh lebih ke dia tuh lagi nguji dulu gitu. Nguji dulu untuk berhasil tembus resisten 3 apa enggak. Kalau misalkan si harga saham ini dia agak berhasil, nih kayak ini contoh, sorry bro, tolong liatin ininya, pivot lagi. Tuh, nih, ini kan dia udah beberapa, udah baru, ini kan yang pertama nih, set naik, dia nge-break, dia agak berhasil nge-break out. Yang kedua dia bikin close candle sama. Dia nge-break juga, gak berhasil nge-break out. Ini penentuan yang ketiga gitu kan. Makanya kenapa tadi kita bilang tunggu close candle. Ketika dia bikin close candle-nya di bawah ini, kenapa harus ragu kita follow sell? Toh kita udah punya plan-nya. Yang terpenting kita tahu batasan risiko aja sih. Itu yang terpenting tuh, bukan masalah ini analisa kita benar apa enggak sih, bukan ke situ. Lebih tepatnya kita punya plan, kita punya analisa, dan kita punya tujuan kita take profit di mana, dan kita punya tujuan batasan risiko. Kenapa batasan risiko disebut tujuan? Karena tadi itu kita gak pernah tahu analisa kita gak bakalan benar apa salah gitu. Pentingnya batasan risiko karena kan definisinya juga batasan risiko. Ya udah membatasi risiko kita. Cuman kebanyakan trader di luar sana lupa dengan hal itu. Saya di sini jadi pengen ngebahas money management bro. Tar. Ini banyak banget yang nanya. Udah bisa terima tamu sekarang di mic, bisa gak sih? Cuma tahu. Aku belum ada surat ini ya, udah divaksin ya, swab sama vaksin ya. Asal udah ada vaksin sama swab negatif bisa, dan dijaga protokol kesehatannya aja sih. Pak trading binomo juga enggak? Aku pusing nih banyak. Enggak Pak. Kalau saya enggak. Bisa tolong diulang untuk Saupa. Udah tadi. Udah Pak, trading binomo juga. Enggak, kita lebih ke forex. Kalau ke kantor tapi belum bisa depo gak apa-apa. Pak, datang aja dulu. Gak apa-apa banget karena rumus kita itu benar-benar edukasi gratis. Tuh. Di Demek itu visi misinya pengen bermanfaat untuk orang di luar sana, khususnya orang-orang yang bisnis trading gitu kan. Nah jadi Khususnya orang-orang yang benar-benar mau
Belajar trading. Betul sekali. Jadi ke kantor belum depo gak apa-apa. Ayo kita di sini belajar bareng-bareng, trading bareng-bareng. Itu banyak kok yang belum depo juga. Betul sekali. Di sini belajar bareng, gak apa-apa. Betul. Gak disuruh pulang juga ya? Kagak. Kalau di sini dikasih minum sama Mas Iqbal tuh. Ya gak sih? Datang aja, gak usah takut. Jadi buat teman-teman atau buat para trader di luar sana yang sekiranya mau datang ke kantor, datang aja. Jangan berpikir, banyak sih soalnya beneran. Banyak yang nanya kayak, Pak, bayar berapa untuk edukasi? Pak, Kak, saya harus bayar berapa? Banyak yang bilang kayak gitu, mungkin karena mereka belum tahu bahwasanya kalau di Dimet tuh ya gratis gitu kan, nggak harus bayar-bayar. Udah mah kita belajar bareng gratis lagi. Mbak Ana, betul, dilihat dari H1. Ya, lebih tepatnya sih kalau analisa tergantung time frame. Ya. Kalau misalkan pengen long term, Mas Iqbal tadi pakai berapa? Daily juga pakai ya? Saya H4, daily, weekly pakai, kadang-kadang monthly juga saya kalau diperlukan. Betul. Tapi kalau misalkan untuk exit point-nya H1 atau H4 ya. Gitu. Jadi kalau time frame tergantung ini. Gue di resisten flag limit kemungkinan akan turun. Ya, betul sekali ya. Betul. Ya, benar. Betul sekali. Masnya kayaknya trader nih. Iya, udah lama banget. Iya. Bisa lagi. Kita juga sebenarnya bisa sih. Nah, untuk target kenaikannya kita bisa tarik Fibo di sini. Untuk kebalikan. Geserin dong sini biar kelihatan. Ini. Iya. Nah, gitu. Jadi kelihatan level-levelnya. Nah, di sini ya. Kita tandai dulu. Nah, ini targetnya. Karena dia udah berhasil menembus level 100. Nah, ini target dia. Di 1825. Nah, kita padukan dengan expansion. Betul sekali, Mas Reality. Karena kita sering kayak gitu ya, Bro. Kita tarik di sini. Nah, sebelum ke sana dia harus ke sini dulu. Dan itu sekarang lagi terjadi. Betul. Kalau Ibu juga itu lagi di resisten 3-nya. Kalau di pivot ini berada di resisten 3-nya. Kalau misalnya kita pakai Fibonacci, dia berada di level 100-nya. Kita tinggal tunggu aja. Kalau misalkan dia nggak berhasil nge-breakout, ya udah kita follow sell-nya. Nah, di sini ini berarti golden rasionya banget untuk posisi sell long term. Betul. Jaraknya itu bisa 20 poin misalkan. Lu tinggal hitung aja dari 1825 nyampe dia terjun ke itu berapa tuh? Ke 18. Iya, 18.00 aja udah berapa? Udah 25 poin. Kayak gitu. Makanya cari momen tuh yang benar-benar yang menurut kita oke, ini momen banget untuk kita masuk itu. Dan sebisa mungkin masuknya dikasih SL yang paling sedikit. Itu bener banget. Contoh misalkan jadi emang bener-bener kita masuk tuh momennya bagus ketika misalkan risiko ini cuma 4 poin doang, sedangkan take profit 10 poin, kan itu cuy ya itu beneran. Logikanya ibaratnya kita siap rugi 400.000 untuk mendapatkan profit 1 juta, itu udah masalah. Bisnis mah harus tahu kerugian, harus siap dengan kerugiannya. Kayak gitu, itu harus dilihat hal yang seperti itu. Gue udah di vlog satu. Betul sekali. Like kantor. Nah, kalau analisis saya seperti ini ya, dia berada di level 100-nya. Kita bisa open posisi nanti ya. Kita lihat dulu time frame 630. 630 seperti ini, Mas. Close-kan kembali ya, guys. Betul. So, kalau misalkan mau request analisa apa boleh. Kalau ditanyain di Sau, kita lebih kayak gimana? Gue lebih ke follow sell-nya dulu tuh sekarang. Ya gak sih? Coba kira-kira di M30 bro. Ini M30. Oh ya, M30 sih. Kita lihat dulu. Tapi dia masih sadai saja ya. Bukan kayak gitu berarti biasa. Sebenarnya dia lagi nyoba. Betul sekali. Kalau dia 4 gitu bisa begitu. Apa kelebihan di Dimex dari broker lain? Kalau misalkan ditanya kelebihan sendiri nih, menurut pandangan saya tadi itu, kita di sini benar-benar edukasi gratis. Itu pertama. Yang kedua, kita ada support member 24 jam. Yang ketiga apa? WD. Karena apa? WD kita cepat. Toh tujuan trading itu kita untuk mendapatkan profit.
Dan profit itu untuk bisa kita nikmatin gitu. Kalau misalkan kita profit tapi profit itu gak bisa kita nikmatin, ngapain lo bisnis? Kasarnya gitu kan? Iya sih. Dan itu real terjadi gitu di luar sana. Kalau teman-teman yang di luar baru tahu, oh ini WD-nya lama banget, oh saya nyampe 3 hari, mungkin malah nyampe ada yang harus tanda tangan ya. Beberapa tanda tangan langsung bisa cair, malah itu bisa nyampe bulanan. Kan gak lucu gitu. Definisinya gini aja logikanya, itu uang kita dan kita mau pakai. Tapi kok sama orang itu ditahan-tahan gitu, atau sama yang lain ditahan-tahan, kan gak lucu. Nah kalau di DMAX WD kita cuma 5 menit aja. Yang nggak percaya bisa cobain. Bisa dicobain. Atau tanya aja lah langsung ke member-member yang udah masuk di sini. Betul sekali. Salah satunya di sini ada Pak Eko, Mbak Lucy, Mbak Vivi juga, Mas Ima, yang lainnya, Mas Haris juga, Pak Amir juga, Mas Cesar, Pak Budi, Mbak Elisa, Mbak Vanessa, banyak banget ini. Nah, untuk Sau kita tunggu dia masuk ke area ini ya. Oke, betul sekali. Untuk lebih amannya ya, lebih nyamannya gitu. Gini aja, nanti kalau misalkan nggak ada ini karena kita zoomnya dibatasi, kita ambil pending order aja. Siap. Ntar saya mau pending order lagi. Tapi ingat kita harus punya batasan resiko juga, bro. Betul. Nanti kita cari batasan resikonya bareng-bareng di sini. Gitu sama take profitnya. Coba take profit udah berani di sini coba lu kasih tanda itu di berapa? Iya. Ini enggak itu udah 1796 di situ. Ini dari berapa? 96 dari 18.00 10 poin, 10 juta lumayan kayak gitu. Ini untuk take profit kita di 1796 atau 1797an ya di situ. Yang ada kemarin juga di pasar WD Profit luar biasa emang banget keren. Iya. Nah ini nih kasusnya nih. Kasusnya kayak gini. Kenapa dipaksa? Karena profit itu untuk dinikmati Mas Imam. Jadi percuma kalau profit tapi gak dinikmati kan sayang gitu maksud kita tuh. Jadi kita paksa aja WD Profit. Karena dia udah profitnya udah kebangetan. Tiap minggu dia profit. Iya. Tiap minggu meskipun ya lumayan lah ya konsistensi 3 juta. Tapi kan secara tidak langsung pas dia pikirin 3 juta per minggu dikali 4 minggu. Gua 12 juta tapi gua gak kerja katanya gitu kan. Dia tiduran doang, main game doang. Dan itu terjadi di dunia trading tuh. Benar-benar terjadi. Simpel itu sih sebenarnya trading. Betul sekali. Dan gak ribet juga sih menurut Jadi lu bisa OP dimanapun. Betul. Kapanpun. Gini Mas Iqbal, tadi ada yang nanya ke saya tentang money management yang baik itu seperti apa katanya gitu. Terus untuk open posisi yang baik itu harusnya kayak gimana sih? Banyak yang bertanya kayak gitu. Kalau Mas Iqbal punya jawaban nggak maksud dari money management dan open posisi yang baik itu kayak gimana? Sesuaikan misalkan kita anggap balance kita 100 juta. Oke, 100 juta nih. Nah, dana yang kita trading kan itu 10% dari modalnya. Berarti berapa? 10 juta dong ya. Nah, 10 juta itu kalau misalkan kita pakai dialokasikan dengan lot ya. Misalkan kita bisa open posisi maksimal lot yang terbuka itu 1 lot. Betul. Boleh lebih. 1 lot tuh yang terbuka. Yang terbuka ya. Betul sekali. Yang terbuka. Seperti itu ya. Kalau misalkan pengen nyaman trading. Money managementnya baik. Betul. Terus kita harus tahu dulu, misalkan ada signal buy sekian, SL sekian, TP sekian. Kita hitung dulu. Kalau misalkan masuk sama rewardnya kita, baru kita call. Misalkan SL-nya 3 poin, TP-nya 5 poin misalkan. Berarti itu lebih untung, lebih gede untungnya. Makanya kita ambil. Betul sekali. Kayak gitu. Kalau misalkan SL-nya 10 poin, tapi TP-nya 2 poin, kan itu gak lucu. Gak lucu. Kenapa kita memaksakan? Betul sekali. Kita nunggu aja ke level berikutnya. Betul. Maksud dari lot terbuka tuh gimana Kak? Maksud dari lot terbuka itu ketika kita masuk ke pasar alias sudah masuk ke ranah open posisi. Dalam artian gini, misal ada signal 5. Tadi ya dengan balance 100 juta pakai 1 lot. Si 5 ini kita bagi biar gak ngelebihin 1 lot. Berarti berapa satu kebagiannya? Dari 1 posisi berarti 0,20. Bisa 0,20 atau misalkan dipecah juga, misalkan ada yang 0,3. Yang penting jangan lebih dari 1 lot. Yang penting dikalkulasikan itu jumlahnya 1 lot. Betul. Kayak gitu Mas Cesar. Jadi gini sih, kalau misalkan ditanya money management yang baik tuh lebih tepatnya tanyanya ke diri sendiri. Kenapa katanya diri sendiri? Karena itu balik lagi kesiapan ibu-ibu dan bapak-bapak di luar sana. Trading tuh kayak gimana? Trading tuh yang enak ke kita sendiri.
yang menikmatin kita sendiri, dan yang berani juga kita sendiri kayak gitu. Tapi di sini ada yang namanya ilmu money management, dalam artian kita harus tahu gitu kerugian yang bakal kita dapat tuh berapa dan keuntungan yang kita bakal dapat tuh berapa. Kalau berbicara bisnis trading, kita berbicara bisnis yang sabar, kita berbicara disiplin, dan kita berbicara ilmu. Udah selesai. Di sini tuh gak ada yang namanya memaksakan, gak perlu hal-hal yang seperti itu tuh gak perlu. Yang harus kita lakukan tuh apa? Ya udah, kita nunggu setup yang baik. Toh ketika kita gak masuk pasar juga, percaya atau enggak, balance kita nggak berkurang. Iya gak sih? Jadi kalau misalnya kita berpikir, oh ini udah ada signal, aku gak follow signalnya, itu gak haram, gak masalah. Santai aja. Toh momen bakal selalu banyak, momen tuh setiap harinya ada. Cuman perbedaannya itu persiapan dari setiap momen, kita ruginya kita gak tahu. Makanya kalau misalnya saya pribadi, saya selalu hitung dulu nih, ketika ada signal, saya hitung SL-nya berapa, TP-nya berapa. Dan satu hal lagi, itu lot yang harus diperhatikan. Gak boleh overload. Contoh Mas Iqbal, aku pengen ngasih tau gini. Misal, Mas Iqbal profit nih, banyak, kayak gitu kan. Tapi Mas Iqbal overload lagi gitu, gara-gara Mas Iqbal dapat profit yang banyak. Alhasil ketika satu momen kemudian, ada signal, Yang miss. Yang miss. Nah itu kan maksudnya sangat disayangkan juga. Nah makanya kita gak boleh overload, kita harus tahu lotnya, harus dijaga baik-baik, money managementnya juga dijaga, baru tradingnya akan tenang. Masalah rugi mah itu hal yang wajar, toh itu bisnis. Rugi kita terimain, cuman rugi dalam hal artian gara-gara kita salah money management, itu gak wajar. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus dinikmatin untuk tradingnya. Itu sih kalau misalnya untuk money management teman-teman di luar sana. Yang terpenting lotnya dijaga, terus 10% dari modal sama psikologi. Jangan lupa, karena technical sebagus apapun ketika kita psikologinya hancur ya. Kerasa mungkin kalau Mas Iqbal ya. Dulu. Kalau misalkan cerita. Setelah open posisi, lebih baik kita tinggalkan aja. Tutup misalkan M4-nya, kita buka ke YouTube misalkan kayak gitu. Nah kita tinggal tunggu aja notifikasi dari grup. Misalkan ada cut profit, cut loss, gak apa-apa kita ikutin aja. Daripada kita mantengin kayak gini tuh, aduh naik, aduh turun, aduh naik. Gak lucu ya? Gak. Jadi psikologi kitanya gak bakalan bener. Jadi was-was kitanya tuh. Jadi gak bakalan enak. Bener tradingnya. Ngerasa kebebani. Betul sekali. Karena dilihatin terus, ya kemana naik, Tapi kalau misalkan kita nggak tahu, kita udah pasang TP dan SL, udah. Gitu, iya. Orang kadang lupa. Padahal kita udah, misalkan sebelum masuk, kita udah hitung nih, misalkan, oke, gua siap resiko, misalkan 500.000 misalkan ya. Take profit 1 juta misal. Take profitnya 1 juta. Udah kita pasang dulu. Berarti kalau misalkan lu untung, lu dapat 1 juta. Lu SL, lu rugi 500.000 kayak gitu. Tinggal pasang, tutup HP-nya kayak gitu. Sesimpel itu sebenarnya. Lu bisa misalnya udah yang punya anak, bisa main sama anak-anak. Udah punya istri. Betul sekali. Makanya untuk teman-teman di luar sana tuh, maaf ya, SL tuh bukan sebuah kerugian. Bener, itu SL tuh bukan sebuah kerugian. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kerugian tersebut tuh kita bisa ganti kapanpun. Kalau misalkan SL. Tapi kalau misalkan kita dapatnya yang lain, kayak dapat locking, terus sampai floating lama, itu susah. Itu susah baliknya. Karena pertanyaannya apa? Gak ada orang yang sempurna dalam trading, gak ada. Aku berani ngomong, gak ada orang yang sempurna dalam trading itu. Misalkan kayak Mas Iqbal nih sempurna dalam trading, aku bilang dia buy, kayak analisa tadi ya, buy di sini, sell di sini, gak ada. Enggak kayak gitu. Toh di sini tuh trading tuh bener-bener kita hanya bisa analisa riwayat yang udah terjadi. Makanya di sana ada yang menyediakan SL, stop loss. Itu harus digunakan. Meminimalisasi kerugian kita. Dan kita harus terima itu. Dan kita harus pakai. Betul sekali. Kalau misalkan yang sukanya averaging ya boleh, tapi harus tahu dulu sampai mana averagingnya, kuatnya kayak gitu. Betul sekali. Karena nggak semua trader itu sama. Betul. Tekniknya kayak gitu. Ada yang suka averaging, ada yang suka pakai SL, ada yang averaging Martin. Semuanya juga sama aja. Yang penting apa? Ketika kita masuk market, kita siap dengan kerugian, selesai. Kalau kita masuk market, kita gak siap dengan kerugian, itu salah. Karena apa? Karena itu bakal mempengaruhi psikologi. Dan itu udah jawabannya udah gak bakal bisa. Masuk trading, masuk bisnis, ingat rumusnya untung dan rugi.
Definisinya apa? Gimana caranya kita harus untung dan gimana caranya kita harus bukan harus rugi ya, gimana caranya kita ngebatasin kerugian kita. Iya, install ya. Boleh Pak Eko. Itu bagus. Nih kita di install yang master MT4-nya biar enggak stres. Install aja, gak masalah. Itu nanti juga ada yang ngasih tahu tiba-tiba ini kayak itu gak masalah. Itu bisa terjadi apa ya? Jadi kan cara untuk kita mengembangkan psikologi kita. Betul. Itu bisa aja kayak gitu. Kayak ngelupain dulu bentar, terus nanti kalau udah siap, udah inget, udah comeback lagi, baru upload lagi. Download lagi. Itu ke atas kan namanya. Atas dulu. Terus. Mantap banget ini. Aku diajarin demokon sama Telia yang dari Tasik, detail dan sabar banget. Hatur nuhun Telia ya, semoga suatu saat bisa kumpul dan nonton. Amin. Mbak Siska dari mana nih? Dari Tasik juga atau dari mana? Amin, bismillah. Yang penting kapan kalau misalkan ke Bandung aja. Iya, Bandung main aja sih. Yang terpenting yang harus Mbak Siska siapkan tuh apa? Edukasinya kalau menurut saya. Karena gini, percuma Mbak Siska punya uang sebanyak apapun misal sekarangnya atau kayak gimana, tapi Mbak Siska nggak tahu nih cara trading, nggak tahu edukasinya, mau gak mau itu uang bakalan habis, udah selesai. Tapi beda kalau misalkan kita punya uang sedikit, tapi pengetahuan luar biasa banyak. Betul sekali. Uang sedikit itu bisa jadi kita bisa menjadi bukit. Benar. Kita olah kecil-kecilan misalkan punya uang 50 juta, ya udah kita kelola karena kita udah mempunyai ilmunya di bidang itu misalkan. Ya udah kita kelola karena udah tahu resikonya gini, ya udah. Toh gua ilmunya udah ada. Ya udah. Lu kelola si uang 50 juta itu. Alhasil kemudian 1 tahun ke depan, 1 bulan ke depan seperti apa? Oke, betul sekali. Dan ada pepatah yang mengatakan bahwa satu trading itu bukan mengejar max money. Dalam artian bukan mengejar aku dapat uang segini sehari 10 juta, bukan kayak gitu. Karena dalam trading itu ada yang namanya semi trading. Jadi orang yang berhasil dalam trading itu gini, orang yang bisa berapa lama bertahan di market, dia bertahan di trading, itu orang yang berhasil. Dalam artian dia deposit misal 50 juta, dia profit 1 juta, 2 juta, terus loss, terus profit lagi, terus loss, tapi dia bertahan, tapi si saldonya itu gak berkurang gitu. Tapi dia ada minus dan ruginya gitu, untung dan ruginya, itu bisa dinyatakan berhasil. Karena gak ada orang yang 100% berhasil dalam trading itu, gak ada. Dalam arti itu profit, enggak. Makanya di Demek lebih berbicara ke akumulasi gitu. Akumulasi profit mingguan dan bulanan. Jadi untuk Mbak Siska, sok kalau mau belajar di Demek terbuka, pelajaran lagi lebih lanjut dengan siapa? Balia ya. Nah itu sip, bagus sekali. Cuman teknik follow signal aja master atau ada teknik lain? Cuman teknik follow signal aja master apa? Kalau misalkan masnya gak mau belajar, udah kita menyediakan ada kelas signal dan edukasinya. Ya udah kalau misalkan masnya nggak mau pusing, misalkan nggak mau belajar, tahu momen atau apa. Cuman masnya bakalan ketergantungan sama kasih sinyal itu. Betul sekali. Kayak gitu. Kalau misalkan orangnya sakit gimana? Masa masnya nunggu sinyal terus? Iya. Saya lebih milih belajar ilmunya dulu. Toh kalau kita udah tahu ilmunya, ya udah mau open posisi kayak gimana pun, karena kita udah tahu, ya simpel aja kayak gitu. Betul. Beda kalau misalkan kita nunggu sinyal. Aduh, padahal udah ada momen nih. Cara sinyal ya. Sangat kayak gitu. Soalnya itu udah momen kalau orang yang udah tahu gitu tentang teknik kayak gimana. So saya di sini pengen ngasih tahu sih buat Mas Tadis, ketika untuk memahami analisa data yang penting tahu money management. Maksud tahu money management itu gimana? Ketika ada signal, Mas Haris tahu nih, ketika saya follow signal ini, take profitnya berapa, SL-nya berapa, dan itu sepaham dengan Mas Haris, follow. Dia sepaham, jangan. Ingat, para mentor di sini tuh hanya memberikan saran, bukan untuk 100% diikutin, gitu kan? Itu balik lagi. Itu balik lagi ke member-membernya atau ini, karena apa? Ya tadi itu balik lagi ke kitanya, karena gak semua orang siap dengan kerugian tersebut gitu. Betul. Makanya harus bisa dipahami, ilmu tuh penting tuh dalam hal itu. Mau ilmu money manajemen, mau ilmu teknikal, psikologi, itu sama. Ini sudah masuk ke sini baru. Untuk penggunaan SL Plus sebaiknya berapa poin dari OP dan dari pasangan? Untuk penggunaan SL Plus itu sebaiknya berapa poin? Oke, kalau misalkan SL Plus itu kita misalkan open posisi buy di harga, misalkan harga sekarang ya di sini. Misalkan di 17.96 di sini ya, misalkan ya, lihat dulu. Nah, ternyata benar yang asalnya kita kasih SL di sini, misalkan kasih SL di 17.83. Nah, sekarang harga sedang naik di
1803. Nah kita udah bisa geser SL ke atas harga open posisi kita, misalkan jadi 1799 kayak gitu. Jadi kalau misalkan harga balik lagi ke harga OP, kita udah ngebatasin keuntungan kita di sini. Kalau misalkan harga balik lagi ke sini, ya udah kita masih tetap dapat untung, itu SL plus. Beda kalau misalkan SL-nya nggak dipindah di sini, ya udah kalau misalkan harga balik lagi juga, ya udah kita bakalan loading minus lagi kayak gitu sekali. Nah kalau misalkan udah running kayak gini, ya udah tinggal kita geser aja misalkan ke harga OP dulu. Nah, kalau misalkan harga OP jauh lagi nih, si harganya naik lagi, udah kita geser lagi ke atas lagi, misalnya ke sini. Gitu aja terus, follow aja terus kayak gitu. Apa itu SL Plus ya? SL Plus. Iya, betul sekali. Jadi SL Plus juga kita harus ngelihat, kalau misalnya lihat dari support resistance juga bisa. Misal dia udah nembus dari resisten pertama nih. Betul. Dan kita TP-nya di situ dan kita lepas TP. Betul. Kemudian dia bikin candlestick baru dan dia naik ya. Jadi kita bisa pasang SL Plus itu di resisten yang pertama tadi. Di bawahnya. Di bawahnya, tujuannya untuk apa? Ketika dia balik lagi, yang penting kita udah kunci profit kita kayak gitu. Jadi sesimpel itu sih SL Plus juga. Apa itu dia teknis kerja di MT4 itu bagaimana katanya? Cerita Mas Iqbal. Baik. Kalau misalnya berbicara teknis kerja di MT4 itu sama, toh jual beli itu definisinya gini. Kita nggak beli di harga terendah, ngejual di harga tertinggi. Masuk ke aplikasi, masuk ke MT4 kayak gimana? Ya kita tinggal klik buy dan sell-nya. Kapan momen buy, kapan momen sell, itu yang harus dipertanyakan. Gimana? Karena kita harus analisa dulu. Kita cuma sama sih kayak dagang biasa. Kalau misalkan kita harus analisa dulu nih. Misalkan harga emas bermurah. Misalkan harga emas lagi murah. Berarti kalau misalkan kalau misalkan harga emas lagi murah, hal yang bakalan kita lakukan apa? Beli kan? Karena harga lagi murah. Sekali berbondong-bondong. Beli aja beli. Kalau misalkan harganya naik, ya udah berarti kita dapat untung. Iya, karena kita kalau ngejual maksudnya. Iya, karena kita membelinya di saat harga murah. Beda kalau misalkan kita membeli harga mahal, ternyata harga turun, ya kita rugi. Iya, rugi. Tapi di dalam forex itu nggak rugi disebutnya, selama kita belum jual, belum nge-cut loss, cut posisi. Iya, Master keluar signal aja di webinar sekarang keluar dong. Kan kita lagi nunggu WTC kan tadi itu bilangnya momen. Kita lebih ke menunggu momen yang tepat, sabar trading itu ya. Kayaknya udah pada agak sabar nih, mereka pengen signal. Udah kita kasih area buat sell di 18.08 sampai 18.14. Kalau misalkan ini udah kita ambil udah mau 7 menit, kita ambil sell limit aja kalau menurut lo. Deponya kegedean katanya. Apa? Deponya kegedean. Mas Aris ready dananya emang berapa Mas Aris? Sekitar $5.000 itu bisa udah masuk ke grup ya. 50 juta. Udah gatel kan. Sudah gatel pengen apa nih? Gas. Kalem. Santai. Lihat di hampat. Coba lihat hampatnya dulu. Oke, hampat stand. Hampat sih udah di sistem iya. Cek program. Tapi dia nggak, harusnya itu cocoknya dia nunggu balik dulu ke aparnya dulu berada. Ya biar ini belum masuk. Dia belum masuk. Tapi tunggu aja jarum. Tunggu close candle sekarang sih menurut gua 5 menit lagi. Udah gatel ya satu. Bisa aja kita gatel OP, tapi kan tadi itu batasan resikonya. Kita nggak pernah tahu. Kita cari SL-nya dulu. Kalau misalnya OP enggak cari SL-nya dulu. Menurut 20. Coba itu naikin ke resisten atasnya. Sini 25. Iya, dari situ dulu. Coba naik itu situ. 25. Coba lu kasih di hampat kan. Ini hampat. Itu satu. Ini. Beres. Udah kita ambil sell limit aja kalau gua. Di 18.14. 18.14 dengan risk bisa di 18.20. Take profit bisa TP1 jadi bisa TP2. Gimana lu setuju gak? Boleh. Oke. Yuk kita gas karena webinar Zoom kita udah mau ini juga. Belum ya? Jatuh sini. Bentar dong.
Gue lupa ada teknik lagi. Apaan tuh? Putar ibu. Tuh, golden ratio-nya di mana? Ya udah nyampe bawah. Nah itu. Sekarang udah masuk. Ini. Iya kata gue juga antara sell no dan juga sell limit. Maksud sell no dan sell limit itu ketika dia berhasil nge-break masih ada. Jadi masuk ke tahap averaging gitu. Jadi kayak gitu. Kayak kemarin. Kayak kemarin, Ya, itu bisa aja. Yang penting teman-teman di luar sana tahu batasan resikonya di berapa. Gitu. Oke, kita sell limitnya ada 2 aja ya. Kalau manual ya di semua broker sama aja. Apa maksudnya itu? Manual trade maksudnya? Maksudnya gimana? Kalau manual ya di semua broker sama aja. Iya, semua broker mungkin sama sell dan buy. Tuh tujuan trading tuh lebih ke situ. Cuman bedanya ya ada yang manual trade, mungkin ada yang copy trade atau kayak gimana. Kalau di Demek sendiri kita lebih ke manual trade. Ada yang di trading kan. Yuk, sell limit XAUUSD di lu setuju di 18-14. 18-14. Ini aku nanti bahas dari yang lainnya. Cuman aku pengen sell limit dulu. Sell limit XAUUSD di 18-14 dengan SL 24 ya? Jangan. 20 aja deh. Jangan. Ini 17. Ini kan ini levelnya. Ini kita averaging sen. Oh. Tuh. Kita averaging. Lu ini udah masuk ke levelnya. Betul. Enggak, lu lebih baik sell no atau sell limit dua-duanya gitu. Gua mau nanya gitu. Kalau misalkan resikonya Tergantung ke teman-teman di luar sana. Kalau misalkan, soalnya kita di sini menemukan SL-nya ada di 1825 gitu. Betul. Nah ini contoh tadi manajemen. Kita misalkan nge-sell 18-26 deh. enggak. Takutnya Contoh misalkan kita nge-sell limit di 18-14. Contoh ya. Kena nih dan kita ngasih SL-nya tadi di berapa? 25 atau 26 ya. Di situ. Kita hitung dari 14 ke 6 11 poin. Kalau 0,10 itu berarti siap ruginya 1.100.000 kayak gitu. 1.100.000, oh gede gak ya? Kalau misalnya nurinya gede, ya udah gak usah follow. Kalau bilang oke gue berani deal 100, ya udah follow. Dengan take profit ya tadi 17.96 dari 14 ke 96 berapa? Hampir 20 poin. itu mah. Itu tarik aja waktu Iya. kayaknya di Dari 15 itu berapa pin? 18. 18. Oh enggak, 16. 16, sejuta setengah. Nah kayak gitu. Kalau 1.600.000. profit 1.600.000, kalau misalnya SL 1.100.000. Kalau sepaham, gas. Kalau takut, jangan. Itu trading. Karena trading itu balik lagi ke MM pribadi, gitu ya teman-teman. Ya, Kan trading manual apa pakai robot? Manual menurut saya. Jelasin dulu maksud dari manual tuh kayak gimana dulu. Manual. Karena kalau misalkan trading pakai robot, kita harus beli robotnya dulu. Tuh, keluarin Dan uang. mengeluarkan uang. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita profit, kita disebutnya itu menambal uang yang dikeluarkan untuk membeli robot. Kayak Betul gitu. sekali. Nah, kalau misalkan trading manual ya udah kita tinggal nyiapin uang depositnya doang. Kalau misalkan profit ya udah itu profit saya. Betul Kalau sekali. misalkan yang pakai robot dia deposit terus dia beli robot misalkan Betul 40 sekali. juta. Betul sekali. Nah, dia profit 10 juta. Oh. Itu belum bisa dikatakan profit karena dia masih minus 30 juta dari robot itu. Dari Betul. robot itu kayak gitu. Betul. Kalau misalkan saya boleh jelasin lagi antara manual dan juga robot, saya jawabannya sama, manual. Cuman minusnya tuh apa? Kalau misalkan kita manual trade, ya kita harus nge-upgrade edukasi trading kita. Itu doang. Cuman kalau misalkan orang di luar sana, aku males nih nambah ilmu trading, aku males nih ini, itu balik lagi. Toh, menurut saya pribadi ketika kita punya ilmunya, kita gak bakal susah. Toh yang dicari itu apa ya dalam bisnis itu? Ya ilmu bisnisnya. Ketika orang udah tahu ilmu bisnisnya, orang itu bakal enak ngejalaninnya. Apa? So, Dulu aja ya. udah mau ini dah dia dibikin jarum dah. Kasihan dulu. Sepuluh aja. Ada sih, gas deh. Asal mau ya. Gas, yuk. Sorry hapus dulu di sini. 3, 2, 1. Oke, good. Itu udah di resisten 1796, 97 97. Sell XAUUSD di harga 18.08 dengan take profit di 18.96.
1897, sorry. Take profit 1897. SL kita pasang di 1817 aja. Ini di level atas. Iya, ini mesti 1820. Oh, nanti averaging. Oke, 1821 ya? Enggak. 25 kan? Terlalu jauh kan? Enggak, 26. Terlalu Karena jauh. kan di sini kita ambil posisi sell lagi Boleh. 18-20. Sorry, oh, masukin sini dulu. Sorry, dengan SL 1826. SL 1826. Kalau ditanya kenapa SL-nya jauh, karena di sini kita bakal pakai teknik averaging. Kalau misalkan yang mau boleh gitu kan. Tapi kalau misalkan nggak mau, saya bisa ngasih SL keduanya di 1817 atau berapa. Tapi kita di sini validnya lebih ke sell XAUUSD 1808, TP 1897, SL 1826, dan ada sell limit 18-20. sell limit XAUUSD 1820. Pokoknya area 1808 sampai 1820 itu masih area sell ya. Betul. Sorry dong. Dengan take profitnya sama ya. Take profit 1797. Terus 97. SL sama apa? Sell sama. Oke. Bagi yang mau follow dengan money manajemennya yang tadi, boleh follow. Aduh, udah, buat nanti. Ya udah. Oh, itunya aja. Udah. Oke, ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan ini langsung TP ya. Terus. Gitu aja itu. Kayak gini ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Waktu kita udah habis katanya jadi kasih tahu. Siap. Oh, ngapain tadi? Yang tadi aja. Udah. Oke, buat teman-teman kita udah keluar signalnya, yaitu sell XAUUSD now di harga 1808, take profit 97, dan kita averaging juga di averagingnya di sell limit 1820 ya, take profit 1797, SL-nya sama 1826. Bismillah, mudah-mudahan cari cuan Open London Flight 4 kembali berujung TP. Mudah-mudahan gak lama kayak kemarin, gak nyampe malam ya. Mudah-mudahan nanti juga udah TP lah sore. Bismillah aja. Tapi kalau misalnya dia naik, kita gak usah takut, gak usah khawatir yang follow, karena kita averaging kayak gitu. Kalau averaging tadinya gimana? Lotnya samakan. Kalau bisa ini pakai lot 0,10, di atasnya pakai 0,20, itu lebih baik. Oke? Jangan nyampe kebalikan kayak gitu. Mas Iqbal ada yang mau disampaikan buat teman-teman di sana? Jangan salah ketemu orang. Jangan salah, maksudnya gimana tuh? Jangan salah ketemu orang aja. Kalau misalkan mau belajar trading, ya udah datang aja ke sini langsung lah. Good. Sini udah jelas kan tempat edukasinya gratis. Betul. Ilmunya juga ada gitu. Betul. Webinar selalu ada. Selalu ada. Dan orang-orangnya nyata. Ya iya nyata, maksudnya Nyata. gimana nih? Dan orang-orangnya nyata. Ada kan yang Oh, itulah. Dan kita berani ngasih suggest signal secara langsung. betul sekali. Kayak gitu ya, nggak ada masalah sih untuk ngasih signal secara langsung. Yang terpenting tadi tahu batasan risiko, tahu take profit, kita siap dengan tradingnya, siap dengan bisnisnya, lakukan. Oke, untuk teman-teman di luar sana yang masih belajar, gak usah takut, gak usah gimana, kayak tadi bahas siapa yang ini Amalia, sok terus belajarnya. Toh ini ilmu kita gak mahal, dalam artian ini emang gratis, cuman balik lagi masalah pengorbanan waktunya mau belajar apa enggak. Itu aja ya. Jadi itu aja ya Mas Iqbal. Signal udah keluar, waktu juga udah selesai, kita udah di chat. Satu lagi, dan trading itu adalah hitung-hitungan ya, bukan Ya. untung-untungan. Trading itu hitung-hitungan, benar, bukan untung-untungan, bukan oke atau hitung kanji atau kayak gini tuh gak boleh banget. Oh baik gak nih, oh salah gak nih, oh salah. Sekiranya gak ini, jangan masuk market, selesai. Kita udah dimarahin guys. Ya, kita udah bilang. Oke, jadi mungkin itu aja ya. Sekali lagi, saya Rudi Ziafa. Kalau misalkan ada yang kalau misalkan ada yang kurang, boleh Hubungi kita. Oke, di nomor ini ya. Boleh. Kalau misalkan ada yang mau nanya-nanya lagi, boleh silakan. Ini nomor saya, Rizi FA. Lo Mas Iqbal? Berapa? 5 5 60 60 333 333 satu kali lagi. 1 kali lagi 3 Iya, 948.
Nah, hubungi aja ya nomor itu. Kita belajar bareng-bareng sini. Tuh. Oke. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Oke. Dan di sini 50 orang. betul, dan di sini kita bukan menggurui ya, Bukan tapi menggurui. kita mengajak belajar Bareng-bareng. bersama. Betul sekali. Saya juga masih belajar banyak banget yang harus dipelajari. Mengajak belajar bersama dan trading bareng. Trading bareng, ketika cuan bareng. Di sini bukan bersaing, tapi kita lebih ngatur kekompakan dan kekeluargaan kalau Betul. trading. Kayak gitu. Profit semua, loss ya udah kita ketawa semua. Kayak gitu. Terima Sip. kasih semuanya. Ya, Kami pamit undur diri dan jangan lupa tersenyum. tersenyum. Nah.